Hai Smart Milenial, ketemu lagi di channel HR Milenial. Kali ini kita akan belajar tentang CPS ya, atau Creative Problem Solving. Pernah dengar kan? Baik, kemampuan berpikir kritis dan inovatif atau problem solving itu sangat diperlukan dalam bisnis maupun dalam karir kita. CPS memungkinkan kita atau seorang individu memecahkan masalah dengan caranya sendiri secara cepat, tepat, dan dalam waktu yang singkat. Nah, menariknya nih, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif termasuk skill penting loh yang diprediksi bakal tetap eksis di era disruption saat ini. Bahkan sebuah penelitian global menyebutkan pekerjaan yang banyak melibatkan soft skill itu pekerjaannya berpotensi besar aman dari ancaman automasi. Kira-kira soft skill apa aja itu? Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dulu channel ini untuk terus mengikuti video terbaru dari HR Milenial. Oke, kita kembali lagi ke creative problem solving. Setiap orang yang bekerja, bahkan setiap orang yang hidup, termasuk kita nih, pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Setiap profesi ada masalahnya masing-masing, yang bahkan dampaknya bisa membuat kita kehilangan semangat nih. Semangat dalam bekerja, bahkan bisa jadi semangat dalam hidup. Bahaya, jangan sampai ya. Namun pernah nggak kita berpikir bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusi, dan dampaknya ketika kita bisa memecahkan masalah tersebut, bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan, itu akan memunculkan kebahagiaan tersendiri. Jika masalahnya dalam bekerja, maka kepuasan dan kebahagiaan dalam bekerja itu akan kita dapatkan. Begitu juga dalam permasalahan hidup, pasti akan ada kepuasan tersendiri ketika kita berhasil solve problem tersebut. Pernahkah kita mencoba untuk memikirkan solusi yang inovatif? Coba kita simak ya. Cara-caranya seperti apa ya kira-kira? Oke, sebelum ke sana, kita bahas dulu apa itu Creative Problem Solving atau CPS. Creative Problem Solving atau CPS merupakan metode yang dapat mengajarkan kita agar terampil dalam berpikir kritis dan kreatif, sehingga membantu kita untuk memecahkan permasalahan dan memberikan solusi yang lebih inovatif. Bagaimana caranya? Yang pertama harus dilakukan adalah clarify. Jadi clarify the problem atau mengklarifikasi akar permasalahannya atau identifikasi. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Jika kita seorang teknisi, maka coba kita identifikasi ada di mana akar masalahnya, di mesin kah, di metode kah, atau yang lainnya. Jika permasalahannya dalam kehidupan kita, kita bisa mengidentifikasi akar masalahnya. Kira-kira kenapa sih kok bisa terjadi masalah seruwet ini? Setelah kita identifikasi permasalahannya, setelah kita identifikasi akar masalahnya, yang kedua adalah kita cari solusi. Cari ide-ide sebanyak mungkin yang memungkinkan itu bisa menghasilkan sebuah solusi. Kita harus bisa menggali semua ide yang ada. Gali semua potensi yang kita punya, yang semuanya itu memungkinkan bisa memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Terus tahap berikutnya,
setelah kita menggali ide yang memungkinkan bisa menghasilkan sebuah solusi, poin yang ketiga, kita kembangkan ide untuk kembangkan bagaimana sih solusi yang tepat agar problem tersebut bisa selesai dengan cepat. Kita harus bisa memilih dan memilah semua opsi yang ada tadi. Cari satu ide solusi yang membuat ide-ide yang ada itu bisa diimplementasi secara nyata dengan cara merinci ide tersebut supaya bisa diterapkan. Pilih top ide yang paling besar kemungkinannya untuk menyelesaikan problem yang ada. Jadi ambil satu ide yang paling memungkinkan bisa memecahkan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, setelah ketemu ide yang menurut kita paling tepat, tahap berikutnya adalah mengimplementasikan sebagai solusi dari ide tadi. Jadi ide tadi kita implementasikan tuh agar bisa kita terapkan menjadi solusi. Jika implementasinya membutuhkan tim atau membutuhkan banyak orang, kita harus bisa menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing orang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus mampu mengelompokkan tugas tersebut berdasarkan tingkat kepentingan dan kemampuan dari tim yang ada, atau kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, karena bisa jadi problem tersebut tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jika kita bisa menyelesaikan secara mandiri, secara sendiri, ya kita tinggal laksanakan aja, tinggal kita coba dari ide semua yang ada bisa kita rampungkan. Tapi masalahnya kan, permasalahannya yang sering kita hadapi, apalagi terkait dengan bisnis ya, itu kan nggak semudah membalikan tangan gitu kan ya. Jadi butuh kontribusi dari tim kita, dan kontribusi semua orang dengan tugas yang tepat dan tanggung jawab yang tepat yang bisa diemban itu memungkinkan problem tersebut bisa selesai lebih cepat dan lebih akurat, sehingga kedepannya tidak memunculkan atau meminimalisir kemunculan problem yang sama. Jadi seperti itu 4 tahapan bagaimana kemudian kita bisa melakukan kreatif problem solving. Jika kita sudah implementasi tapi ternyata belum bisa menyelesaikan problem yang ada, maka rule-nya kita bisa mulai lagi, muter lagi dari awal, tapi dengan evaluasi. Jadi kita evaluasi lagi dari semua yang sudah kita jalankan, kira-kira kenapa sih kok masih belum bisa selesai juga. Artinya di situ mungkin kreatifnya belum muncul, mungkin inovasinya belum muncul, mungkin di situ masih ada sumber daya yang belum maksimal, yang kontribusinya belum diberikan. Jadi kita evaluasi lagi, terus kita terapkan lagi, begitu seterusnya sampai problem tersebut benar-benar solve atau selesai. Jadi itu teman-teman, bagaimana kreatif problem solving itu bisa berjalan. Artinya apapun problem yang kita hadapi, baik dalam dunia karir kita, dalam kehidupan kita, apapun itu pasti ada solusinya. Nggak mungkin sebuah permasalahan itu tidak bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana kita mencoba menggali kreativitas yang ada pada diri kita untuk menyelesaikannya. Dan yang terpenting, kita harus menghadapi masalah tersebut secara gentle ya. Jangan ketika ada masalah malah kita lari dari tanggung jawab, ya nggak akan pernah selesai masalahnya. Jadi seperti itu, setiap permasalahan pasti ada solusinya.
Tergantung bagaimana kemudian kita mencoba menemukan solusi dari masalah tadi secara kreatif dengan kreativitas yang kita miliki. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.